Selamat datang kembali di channel YouTube Kacamata. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas buku Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek. Buku ini pada dasarnya membahas terkait kepemimpinan, apa aspek yang membuat pemimpin-pemimpin hebat bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Jadi jikalau teman-teman membaca buku ini, pada dasarnya kepemimpinan itu ialah visi dan cara mengkomunikasikannya. Dan visi itu sendiri ialah pernyataan publik dari niat pendiri mengapa organisasi itu ada. Jadi kita bisa menyederhanakan sebenarnya bahwa visi itu sebenarnya adalah niat. Jikalau teman-teman pernah membaca buku Man's Search for Meaning yang ditulis oleh Viktor Frankl, teman-teman akan melihat bahwa buku Start With Why adalah buku yang mirip dengan buku Man's Search for Meaning. Buku Man's Search for Meaning menjelaskan bahwa hidup tergantung makna yang kita cari. Start With Why menjelaskan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan bisa kita lihat persamaannya bahwa buku ini menjelaskan segala sesuatu yang dimulai dari niat. Oke, mari kita kembali lagi ke kepemimpinan. Bagi banyak orang, kepemimpinan itu adalah tentang mempengaruhi. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pahami dari mempengaruhi. Mempengaruhi itu ada dua, yaitu memanipulasi dan menginspirasi. Kita bisa melihat seorang teroris yang bisa mempengaruhi orang lain dengan mengandalkan rasa takut agar orang lain mau melakukan apa yang si teroris mau. Kita bisa menyebut apa yang si teroris lakukan itu dengan memanipulasi. Beberapa contoh manipulasi lainnya yang juga saya yakin kita sering melakukannya yaitu memberi hadiah dan hukuman. Sedangkan inspirasi adalah sesuatu yang datang dari alasan mengapa yang ada pada seseorang ataupun kelompok. Salah satu karakter pemimpin karismatik ialah adanya mengapa yang sangat kuat. Yang mengapa itu disampaikan dengan rasa empati dan konsistensinya untuk mewujudkan mengapa itu. Pemimpin hebat bisa menginspirasi orang-orang di sekitarnya dan tidak hanya mengandalkan hadiah dan hukuman untuk membawa orang-orang di sekitarnya. Dan mengapa ini dijelaskan oleh Simon Sinek dalam lingkaran emas yang merupakan suatu sudut pandang asumsi yang ada tentang mengapa para pemimpin dan organisasi bisa sangat berpengaruh. Pada dasarnya, lingkaran emas adalah perubahan dari dalam keluar yang dimulai dari mengapa dan bukan sebaliknya. Semuanya dimulai dari mengapa kita melakukannya ataupun mengapa organisasi kita ada. Ketika kita sudah memiliki mengapa, maka kita bisa menentukan orang dan bersama-sama menentukan prinsip dan cara melakukannya. Dan pada saat itu juga sudah didapatkan, kita bisa melakukan apa yang ingin kita buat. Orang-orang tidak peduli dengan apa yang kita buat. Orang-orang peduli dengan mengapa kita membuatnya. Jika seseorang pemimpin tidak bisa mengatakan mengapa organisasinya ada, maka anggotanya juga tidak akan tahu mengapa mereka harus berkontribusi. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita-cerita hebat dari orang-orang yang memiliki mengapa yang hebat. Teman-teman pasti kenal dengan Wright bersaudara, yang merupakan orang yang menemukan pesawat terbang. Namun Wright bersaudara bukanlah satu-satunya yang mengembangkan pesawat pada saat itu. Satu lagi orang yang mengembangkan pesawat pada saat itu ialah Samuel Langley. Pada saat itu, Wright hanya memiliki bengkel sederhana dan kita coba bandingkan dengan Samuel Langley yang merupakan guru besar dari University of Pittsburgh. Langley memiliki ilmu yang lebih baik daripada Wright bersaudara. Namun ada perbedaan mendasar dari Wright bersaudara dan Samuel Langley. Wright bersaudara membuat pesawat karena percaya hal itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan mengubah dunia. Sedangkan Langley membuat pesawat agar terkenal dan setara dengan penemu-penemu besar seperti Thomas Alva Edison. Wright bersaudara memiliki perbedaan mendasar dari mengapanya dan mereka memiliki niat yang berbeda. Cerita hebat selanjutnya ialah Southwest Airlines yang merupakan jasa penerbangan populer yang sangat diminati banyak orang. Southwest ada karena ingin memberikan jasa transportasi terbaik pada harga dan juga pelayanan. Sehingga dengan mengapanya itu, walaupun mereka adalah jasa penerbangan, mereka tidak ingin bersaing hanya dengan pesawat terbang saja. Mereka ingin bersaing dengan transportasi lainnya, termasuk di darat maupun yang di air. Sebuah hal yang luar biasa tentunya dengan visi ini yang lahir dengan alasan mengapa dari Southwest. Mengapa tidak hanya ditemukan saja, ia harus dipertahankan. Walmart didirikan oleh Sam Walton karena ia ingin memberikan pelayanan terbaik kepada orang-orang Walmart, baik itu pegawai ataupun pembelinya. Dia percaya dengan merawat orang-orang Walmart, maka orang-orang akan merawat kembali Walmart. Dan hal inilah dulu yang membuat Walmart yang pada masa Sam Walton itu sangat luar biasa dan menjadi perusahaan retail yang sangat besar.
Namun hal ini berubah ketika pergantian kepemimpinan. Para pemangku kekuasaan setelah Sam lupa dengan alasan mengapa Walmart ada, sehingga semua kebijakan didasarkan kepada keuntungan. Sehingga Walmart sangat merosot setelah Sam Walton tidak lagi memimpin. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pandangan saya setelah membaca buku ini. Yang pertama, apapun jenis gaya kepemimpinan, pemimpin itu harus punya visi. Apapun gaya kepemimpinan seseorang, apakah itu karismatik, coaching, ataupun diplomatis, ataupun yang lain-lainnya, pemimpin harus memiliki visi. Dia harus memiliki sebuah alasan mengapa, karena pemimpin bukan hanya mempengaruhi. Pemimpin membawa orang-orang di sekitarnya untuk menuju visi yang mereka impikan. Jadi pada dasarnya semua pemimpin itu harus visioner. Yang kedua, hal itu bukan hanya berlaku untuk pemimpin. Setiap orang harus memiliki alasan mengapanya yang harus dikomunikasikan. Hal ini saya selalu terapkan salah satunya ketika menjadi steering committee. Saya merekrut panitia yang punya visi yang sama dengan saya membentuk winning team saya, dan ketika winning team itu sudah terbentuk, yang saya lakukan adalah memperhatikan mereka untuk tetap bekerja sesuai visi dan prinsip organisasi. Dan saya tidak pernah membatasi apapun kalau itu menyangkut ide. Selagi itu sesuai dengan visi dan prinsip. Dan percaya atau tidak, winning team saya tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga adalah, aspek terpenting dari pemimpin ialah hatinya. Jika teman-teman berpikir ini adalah soal bagaimana menoleransi yang lain dan bagaimana memperhatikan perasaan orang lain, maka tidak sepenuhnya tepat. Aspek hati yang saya maksud ialah bagaimana dengan gempuran banyak rintangan, banyak masalah, dia tetap pada visi dan prinsipnya. Karena tim ada untuk mewujudkan visi bersama. Tentu akan ada banyak sekali rintangan, namun pemimpin yang hebat adalah orang yang tetap memegang visi dan prinsipnya. Walaupun yang lain hampir menyerah, dia tetap memegang visinya dan tetap menginspirasi anggota-anggotanya. Mungkin sekian teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.